Sandwich yang memicu Perang Dunia I. Pendahuluan. Bayangkan dunia ini diambang kehancuran seluruh Eropa seperti tong mesiu yang siap meledak kapan saja. Tegang dan dipenuhi ketidakpercayaan antar negara. Raja dan jenderal beradu strategi di ruang-ruang megah. Para diplomat mencoba menenangkan situasi, sementara di jalanan rakyat biasa tidak menyadari bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Di tengah semua ini, di sebuah kafe kecil di Sarajevo, seorang pria duduk dengan tenang menikmati sandwichnya. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, jarinya akan menarik pelatuk yang menewaskan pewaris tahta Austria-Hongaria. Ia tidak tahu bahwa dengan satu tembakan, ia akan menjerumuskan dunia ke dalam perang paling mematikan yang pernah terjadi. Sebuah sandwich, sebuah kebetulan, dan satu momen yang mengubah sejarah. Bagaimana ini bisa terjadi? Latar belakang ketegangan di Eropa sebelum perang. Sebelum kita masuk ke cerita sandwich yang menentukan itu, kita perlu memahami situasi di Eropa pada awal abad ke-20. Saat itu, berbagai negara besar seperti Jerman, Austria-Hongaria, Inggris, dan Rusia sudah lama bersaing dalam kekuatan militer dan politik. Salah satu titik ketegangan utama adalah di Balkan, wilayah yang dipenuhi persaingan antara Austria-Hongaria dan Serbia. Austria-Hongaria ingin memperluas pengaruhnya, sementara Serbia dan sekutunya menentang dominasi ini. Wilayah Balkan menjadi tempat konflik berkepanjangan antara nasionalisme dan imperialisme. Ditambah lagi, negara-negara besar di Eropa membentuk aliansi yang menyebabkan situasi semakin panas. Blok sekutu terdiri dari Prancis, Rusia, dan Inggris. Sementara blok sentral terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Kesultanan Utsmaniyah. Dalam kondisi seperti ini, hanya butuh satu pemicu kecil untuk menyalakan api perang besar. Pembunuhan Franz Ferdinand, sebuah rencana yang berantakan. Pada tanggal 28 Juni 1914, Arduk Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria, mengunjungi Sarajevo, Bosnia. Kunjungan ini tidak disambut dengan baik oleh kelompok nasionalis Serbia, termasuk organisasi rahasia Black Hand yang berencana membunuhnya. Pagi itu, sekelompok anggota Black Hand telah siap di sepanjang rute konvoi Franz Ferdinand. Salah satu dari mereka, Nedeljko Gabrinovic, melemparkan bom ke arah mobil sang Archduke. Namun, bom tersebut meleset dan hanya melukai beberapa orang. Franz Ferdinand selamat dari serangan pertama ini. Namun, kejadian ini membuat kota Sarajevo dalam kondisi tegang. Para penjaga keamanan meningkatkan kewaspadaan, dan semua pihak menyadari bahwa nyawa Franz Ferdinand sedang dalam bahaya besar. Namun, inilah awal dari serangkaian kebetulan yang mengarah pada peristiwa tragis berikutnya. Sandwich yang mengubah sejarah. Setelah upaya pembunuhan gagal, Franz Ferdinand tetap melanjutkan kunjungannya. Beberapa jam kemudian, ia memutuskan untuk mengunjungi korban yang terluka akibat ledakan sebelumnya di rumah sakit. Namun, terjadi kesalahan komunikasi antara pengemudi Franz Ferdinand dan petugas keamanan. Pengemudi mengambil rute yang salah dan secara kebetulan melewati sebuah kafe kecil tempat seorang anggota Black Hand lainnya, Gavrilo Princip, sedang makan sandwich. Ketika Princip melihat mobil Franz Ferdinand berhenti tepat di depannya, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera berdiri, mengeluarkan pistolnya dan menembak Franz Ferdinand serta istrinya, Sophie, Duchess of Hohenberg. Dalam hitungan detik, insiden ini menjadi pemicu utama pecahnya Perang Dunia I. Ada beberapa versi cerita tentang apa yang sebenarnya dimakan Gavrilo Princip. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ia sedang makan sandwich di sebuah kafe, sementara yang lain berpendapat bahwa kisah ini hanyalah legenda yang berkembang dari kejadian sebenarnya. Meskipun demikian, peristiwa ini tetap menjadi simbol bagaimana kebetulan kecil dapat mengubah sejarah dunia. Akibat dari insiden ini, Perang Dunia I dimulai. Pembunuhan Franz Ferdinand memicu serangkaian peristiwa diplomatik yang dikenal sebagai Krisis Juli. Austria-Hungaria dengan dukungan Jerman mengultimatum Serbia. Namun, Rusia, sekutu Serbia menolak tunduk pada tekanan Austria-Hungaria.
Dalam waktu sebulan, perang pecah antara dua aliansi besar. Blok sekutu, Rusia, Prancis, Inggris, dan kemudian Amerika Serikat. Blok sentral, Jerman, Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmaniyah. Perang Dunia I berlangsung selama 4 tahun dari 1914 sampai 1918, menyebabkan lebih dari 16 juta korban jiwa dan mengubah peta politik dunia selamanya. Perang ini juga menyebabkan runtuhnya beberapa kekaisaran besar, termasuk Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Jerman, dan Kekaisaran Rusia. Konflik ini bukan hanya perang antar negara-negara besar, tetapi juga mempengaruhi masyarakat global. Perubahan dalam teknologi militer, diplomasi internasional, dan geopolitik dunia masih terasa dampaknya hingga saat ini. Apakah perang bisa dihindari? Setelah perang berakhir, banyak sejarawan dan pemimpin dunia menganalisis apakah Perang Dunia I bisa dihindari jika pengemudi Franz Ferdinand tidak salah jalan, jika Gavrilo Princip tidak berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Apakah perang tetap akan terjadi? Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa meskipun pembunuhan Franz Ferdinand adalah pemicu langsung, ketegangan politik, nasionalisme yang meningkat, dan aliansi militer yang kompleks di Eropa telah membuat perang hampir tidak terhindarkan. Namun tidak dapat disangkal, momen kecil seperti seorang pria yang makan sandwich di sebuah kafe memainkan peran besar dalam menentukan jalannya sejarah. Betapa kecilnya pemicu peristiwa besar. Siapa sangka sebuah sandwich menjadi bagian dari sejarah dunia. Jika pengemudi Franz Ferdinand tidak salah jalan, jika Gavrilo Princip tidak berada di tempat dan waktu yang tepat, mungkin Perang Dunia I tidak akan terjadi seperti yang kita kenal sekarang. Kisah ini mengajarkan bahwa sejarah tidak hanya ditentukan oleh rencana besar para pemimpin dunia, tetapi juga oleh kebetulan kecil yang tidak terduga. Dan setiap momen dalam sejarah memiliki efek domino yang bisa membawa perubahan besar. Oke, thank you, bye.